Weekly News Koarmada RI edisi minggu ketiga bulan Desember tahun 2022. Rangkuman berita sepekan hadir bersama saya, Ferda Sili. Dan inilah liputannya. Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto, menerima kunjungan mantan pendidikan atau tandik siswa Lemhanas PPRA 64 dan mantan pendidikan siswa Sespim Tim Polri, Sesko TNI Angkatan 50 dan S2 Universitas Pertahanan di Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Saat menerima tamunya, Pangkoarmada RI menerima laporan dari personil tandik yang baru menyelesaikan pendidikannya. Sementara itu, Pangkoarmada RI menyampaikan beberapa informasi dan penekanan serta perhatiannya, antara lain saat menunggu penempatan penugasan ke depan agar tetap menjaga kesehatan, pembinaan fisik, maksimalkan pembinaan keluarga, menjaga komunikasi dan koordinasi dengan kedinasan. Asisten Intelijen Pangkoarmada RI Laksamana Pertama TNI Catur Soniarto menghadiri acara peluncuran aplikasi Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE mobile di lapangan Mako Polda Metro Jaya Jakarta Pusat. Kegiatan peluncuran aplikasi ETLE mobile juga peluncuran aplikasi pendukung pelayanan publik atau Info Lakalantas dan Polantas Smart yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya dengan ditandai pemakaian badge Polantas Smart. Usai acara peluncuran dilanjutkan dengan peninjauan ke stan lokasi. Komandan Komando Operasi Kapal Selam atau Dankops Kasel Laksamana Pertama TNI Indra Agus Wijaya mengikuti penutupan latihan pencarian dan penyelamatan kapal selam atau PPKS tahun anggaran 2022 di Kolat Koarmada 2 Surabaya. Sebelumnya, kegiatan latihan PPKS ini usai melaksanakan manlap dengan melibatkan kapal selam KRI Alugoro 405 dan melaksanakan beberapa serial latihan seperti melaksanakan duduk dasar dan praktik komunikasi via UWT yang terjalin baik serta serial latihan KRI Alugoro 405 dengan memancarkan distress signal via sonar beacon yang mampu diterima finger locator milik Dislambair pada serial P3 ILSS spot posting oleh penyelam Dislambair. Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air atau Kopeba yang diwakili Wadan Kopeba Kolonel Laut Teknik Joshua Domingus Aipasa bersama tim melaksanakan supervisi latihan carat WG Salvage di Pantai Bandungan dengan materi searching and lifting. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan latihan Divec WG Carat 2022 dengan melibatkan TNI Angkatan Laut sebanyak 65 personil, US Diver 19 personil, dan USMC 6 personil. Latihan ini diawali dengan demolition prosedur, electrical circuit, mechanical drill for demolition and underwater demolition drills atau tanpa peledakan, serta night dive. Komando Armada Republik Indonesia melaksanakan latihan penyegaran atau refreshing selam dasar scuba sebagai upaya meningkatkan kemampuan prajurit untuk mendukung kedinasan yang dilaksanakan di kolam renang Kolat Koarmada RI Sunter, Jakarta Utara. Pada kegiatan yang dilaksanakan selama sehari ini, dihadiri pula dan juga diikuti oleh Asisten Operasi atau ASOP Pangkoarmada RI, Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayuseto, dan Komandan Kopeba Koarmada RI Laksma TNI Ferdi Hendarto Susilo. Kegiatan ini merupakan program staf operasi Koarmada RI yang dilaksanakan melalui Komando Penyelaman dan Penyelamatan Bawah Air atau Kopeba Koarmada RI, dengan diikuti oleh 20 peserta yang sebelumnya telah memiliki pengetahuan dasar sebagai penyelam scuba. Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto mengikuti olahraga bersama yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono di lapangan Trisila Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan olahraga bersama ini diawali dengan senam SKJ 88, kemudian dilanjutkan dengan jalan sehat mengelilingi Mabesal dan mengunjungi Taman SSAT. Turut mengikuti olahraga bersama ini Ketua Umum Jalan Senasri Nyonya Vero Yudo Margono dan pengurus Jalan Senasri serta pejabat utama Mabesal dan Pangkotama di wilayah Jakarta. Asisten Operasi atau ASOP Pangkoarmada RI Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayuseto memimpin rapat persiapan kegiatan Admiral Inspection dalam rangka serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Laut di Mako Koarmada 1 Jakarta Pusat. Rencananya kegiatan Admiral Inspection ini akan dilaksanakan dengan menggunakan KAL Yudhistira dan menempuh rute dari Dermaga Kolin Lamil
serta berakhir di Dermaga Pondok Dayung, Jakarta Utara. Beberapa kegiatan selama kegiatan Admiral Inspection ini dilaksanakan seperti broadcast dari Kepala Staf Angkatan Laut. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia atau Kasko Armada RI Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan membuka pelaksanaan sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto di Lounge Macan Kumbang, Mako Kormada RI Jakarta Pusat. Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan paparan tentang sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP oleh Irkormada RI Laksamana Pertama TNI Arif Mutarom, dan kemudian dilanjutkan oleh Irkormada 1 Laksma TNI Sugeng tentang manajemen resiko. Kegiatan ini selain dilaksanakan secara tatap muka, juga dilaksanakan secara virtual yang dihadiri oleh para pejabat terkait di lingkungan Kormada 1, 2, dan 3. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menyerahkan tali asi dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono kepada prajurit dan PNS yang telah memasuki masa purna tugas atau masa purna bakti di Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Kegiatan ini secara serentak dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dari Koarmada 2 Surabaya dan diikuti secara virtual di setiap Kotama TNI Angkatan Laut. Sementara itu, Pangko Armada RI pada kegiatan pemberian tali asi ini menyerahkan kepada personil yang telah memasuki masa purna bakti sebanyak 34 personil, yaitu 33 orang yang berdinas di Koarmada 1 dan 1 orang berdinas di Koarmada RI. Demikian Weekly News Koarmada RI minggu ini. Koarmada RI sebagai pemersatu kekuatan Laut Nusantara. Eka pada Banda Jawa Nisa, Jala Seva Jayamani.